Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mr. Tosana Buasa dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3B dengan NIM 2101080019. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar strategi belajar mengajar. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli. Menurut KEM 1995, pengertian strategi belajar mengajar adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut KOMSA 2007, definisi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai yang dipilih yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Jadi dari pengertian dari definisi dua parameter tersebut, saya menyimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan seorang guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Yang kedua, konsep dasar strategi belajar mengajar. Menurut Mansur 191 terdapat 4 konsep dasar strategi belajar mengajar. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang dapat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menuaikan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. Klasifikasi strategi belajar mengajar. Menurut Tambarin, Rusman dan Mansur menyatakan bahwa terdapat berbagai masalah sehubung dengan strategi belajar mengajar yang secara keseluruhan diklasifikasi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar strategi mengajar. Jadi saya akan lanjut ke nomor 2 karena yang konsep strategi mengajar sudah dijelaskan di atas. Yang kedua, sasaran kegiatan belajar mengajar. Jadi setiap kegiatan pembelajaran harus mempunyai sasaran dan tujuan. Nah, tujuan itu harus bertahap dan berjenjang mulai dari sangat operasional dan konkret, yakni tujuan instruksional khususnya dan tujuan instruksional umum. Tujuan kulikuler, tujuan nasional sampai ke tujuan yang bersifat universal. Yang ketiga, belajar mengajar sebagai suatu sistem. Belajar mengajar selaku suatu sistem mengacu kepada pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selaku suatu sistem, belajar mengajar meliputi sejumlah komponen lain seperti tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi, dan evaluasi. Hakikat proses belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman atau latihan.
Nah, artinya tujuan kegiatan belajar ialah perubahan tingkah laku yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Yang kelima, entering behavior siswa. Tingkat dan jenis karakteristik perilaku siswa yang telah dimiliki pada saat memasuki kegiatan belajar mengajar. Inilah yang dimaksud dengan entering behavior. Yang keenam, pola belajar siswa. Robert M. Jean membedakan pola belajar siswa ke dalam 8 tipe, di mana yang satu merupakan persyaratan bagi lainnya yang lebih tinggi hakikatnya. Yang ketujuh, memilih sistem belajar mengajar. Nah, di sini sistem belajar mengajar tersebut ada 5. Yang pertama, inquiry discovery learning, expository approach, master learning, humanistic education, dan pengorganisasian kelompok belajar mengajar. D. Implementasi strategi belajar mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan penerapan. Jadi, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Langkah-langkah implementasi pembelajaran. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Jadi kalau kita berada di lingkungan suasana yang nyaman, maka apa yang kita pelajari akan mudah diserap oleh otak. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Nah, kenapa kita harus merangkum pokok pembelajaran? Karena hal ini akan membantu dan memudahkan kita dan juga untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Jadi yang kita rangkum situ hanya pokok-pokok yang penting saja. Yang ketiga, belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suatu pembelajaran kelompok yang cukup santai, otak akan lebih rileks menerima pembelajaran materi yang akan diserap. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang mirip untuk mengingat materi. Jadi contohnya kalau saya itu seperti kalau di materi bahasa Inggris yang tentang tentang verb Ayu Dewi, I am is are, she he is, itu saya mempersingkat jadi Ayu Dewi. Yang kelima, belajar praktik. Belajar praktik adalah hal yang efektif. Cara belajar ini juga membuat kita tak lupa pada pembelajaran tersebut. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Dengan belajar rutin, kita akan semakin mudah mengingat hal yang sudah dipelajari. Yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Menurut saya hal ini paling sering dilakukan
oleh siapapun ketika menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, namun kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendirinya kita akan mengingat ketika ujian. Tujuan implementasi. Tujuan implementasi ialah untuk melaksanakan kegiatan rencana yang telah disusun dengan cermat baik oleh individu atau juga kelompok. Jadi kesimpulannya di sini adalah strategi merupakan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran dan disertai oleh siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sebab itu, kedudukan strategi dalam proses pendidikan, khususnya di dalam dunia pendidikan, dikatakan sangat penting. Oleh karena itu, strategi belajar mengajar merupakan komponen terpenting dalam sistem pembelajaran, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengajar untuk memberi pemahaman peserta didik agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.